warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Setialan Makassar, konsentrasi manajemen sumber daya aparatur. Dalam rangka pembuatan tugas sistem informasi manajemen, kami akan mempresentasikan tentang pentingnya sistem informasi manajemen. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat studi kasus dari buku Essential of Management Information System, karya Kenneth C. Loden dan Jane P. Loden di bab 5, tentang dasar-dasar intelijensi bisnis dengan judul Basis Data dan Manajemen Informasi. Sebelum melanjutkan ke pembahasan studi kasus nanti, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok kami dari kelompok 4 yang terdiri saya sendiri Yusmiati, Ibnu Munsir, dan Syahrir Sanusi. Dalam bab ini akan membahas secara umum tentang satu, bagaimana mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, prinsip-prinsip sistem manajemen informasi, basis data, dan fitur basis data relasional. Ketiga, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang penting dalam perancangan basis data. Keempat, mengevaluasi berbagai perangkat dan teknologi penyediaan informasi dari basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan melihat slide yang berisi bagan tentang tantangan bisnis yang dihadapi The National Association for Stock Car Auto Racing atau NASCAR, yang akan dijelaskan oleh saudara Ibnu Munsir. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan studi kasus yang terjadi pada The National Association for Stock Car Auto Racing atau yang biasa disebut NASCAR. Pada bagian kerja berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana tantangan bisnis yang dihadapi oleh NASCAR dan meyakinkan masyarakat, organisasi, teknologi yang kemudian menghasilkan sistem informasi dan akan menjadi sebuah solusi bisnis untuk menjawab tantangan bisnis yang dihadapi NASCAR. Yang pertama, tantangan bisnis. 1. Pihak manajemen menganggap perusahaan dapat menumbuhkan fanbase NASCAR lebih besar, terutama di daerah luar selatan, di mana NASCAR sejak dulu sudah sangat populer. Tapi NASCAR membutuhkan data yang benar untuk mengidentifikasi siapa penggemar mereka, tetapi sangat sulit menyusun data-data tersebut. Yang kedua, sampai sekitar 5 tahun, NASCAR menganggap bahwa sistem informasi hanyalah berfungsi untuk back office dan tim mereka dikerjakan secara manual dan berorientasi di atas kertas saja atau paper oriented. Tetapi trek balap tidak memiliki teknologi untuk mengirimkan data balapan secara efektif. Selanjutnya mengenai masyarakat, Lovell dan Roger van der Snick, Presiden Marketing NASCAR, sedang bekerja untuk membangun sebuah database komprehensif tunggal untuk penggemar mobil balap yang bisa dibagikan kepada tim bisnis dan digunakan untuk pemasaran kepada para penggemar NASCAR, dan mitranya harus membangun peraturan-peraturan dalam menggunakan sebuah database bersama agar penggemar NASCAR yang tidak dibombardir dengan pemasaran yang berlebihan dan perjanjian atau kesepakatan privasi antar tim, pembalap, dan sponsor yang telah didirikan dengan penggemar masing-masing dapat dihormati. Stonerise Partners yang membangun sebuah database hubungan untuk proyek tersebut. Selanjutnya mengenai organisasi, menciptakan sebuah gabungan database penggemar cukup menantang karena banyak data yang disimpan dalam database yang berbeda. NASCAR.com memiliki database sendiri, seperti halnya klub anggota NASCAR dan penggemar untuk masing-masing pembalap. Kemudian, database tersebut tidak menyimpan data penggemar secara konsisten. Jadi data kemudian dipisahkan dan dipilih-pilih dan diatur kembali menjadi format standar tunggal. NASCAR dan mitranya harus membangun ulang peraturan-peraturan dalam menggunakan sebuah database bersama agar penggemar NASCAR tidak dibombardir dengan pemasaran yang berlebihan dan perjanjian privasi antar tim, pembalap, dan sponsor yang telah didirikan dengan penggemar masing-masing dapat dihormati. NASCAR harus fokus pada cara membangun kedekatan dengan para penggemar. Data tersebut, data penggemar dan pelanggan NASCAR telah disimpan dalam sejumlah database berbeda di mana tidak mudah ditemukan dan dianalisa, dan tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi semua penggemar yang sudah ada dan yang ada atau potensial untuk memasarkan produk dan layanannya. Karena solusi sebelumnya tidak layak untuk organisasi yang sedang tumbuh menjadi lebih besar.
Solusi yang lebih cocok adalah mengintegrasikan data pelanggan NASCAR dari sumber yang terpisah menjadi sebuah database penggemar yang tunggal. NASCAR memperbaiki dan menyusun ulang data tersebut ke dalam sebuah format standar, membuat peraturan-peraturan dengan mitra bisnis mereka untuk mengakses informasi dalam sebuah database baru. Sebuah database yang komprehensif membantu NASCAR dan mitranya untuk mendulang keuntungan dengan membuat database menjadi lebih mudah untuk menargetkan pelanggan berpotensi untuk produk dan layanan mereka, dengan membantu NASCAR memahami pelanggannya sendiri dengan lebih baik. Database tersebut meningkatkan peluang untuk menjual produknya ke pelanggan mereka dan kesempatan bahwa produk dan jasa mereka akan berhasil. Selanjutnya, pada bagian teknologi, pada masa lampau, NASCAR menggunakan proses manual berbasis kertas dengan susah payah untuk mengelola informasinya. Solusi ini tidak layak untuk organisasi yang sedang tumbuh menjadi lebih besar. Solusi yang lebih cocok adalah mengintegrasikan data pelanggan NASCAR dari sebuah sumber yang terpisah menjadi sebuah database penggemar yang tunggal. Tambahan lagi, menggunakan teknologi yang tepat, NASCAR telah memperbaiki dan menyusun ulang data tersebut ke dalam sebuah format standar dan membuat peraturan-peraturan dengan mitra bisnis mereka untuk mengakses informasi dalam sebuah database baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syahrir Sanusi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan solusi bisnis yang dilakukan oleh NASCAR. Pada bagian sistem informasi, selain menggunakan sesuai teknologi, NASCAR harus benar dan mengatur ulang data ke dalam format standar dan menetapkan aturan-aturan dengan mitra bisnis untuk mengakses informasi dalam database baru. Database komprehensif penggemar membantu NASCAR dan mitranya meningkatkan profitabilitas oleh membuatnya lebih mudah untuk menargetkan pelanggan potensial untuk produk dan layanan. Database meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dengan memiliki pelanggan yang lebih lengkap, data yang tersedia, dan membuatnya lebih mudah untuk mengakses data. Dengan membantu memahami NASCAR yang pelanggan sendiri lebih baik, database meningkatkan peluang untuk menjual ke pelanggan ini dan kemungkinan bahwa produk dan layanan baru akan berhasil. Selanjutnya, untuk solusi bisnis, dalam kurun waktu 1 dekade, NASCAR dapat meningkatkan penggemar dari 63 orang juta menjadi 75 juta orang. Penjualan merchandise berlisensi NASCAR membengkak menjadi 250% dari sekitar $600 menjadi $2,1 miliar. Hasil yang diraih NASCAR ini akibat dari pengembangan data pelanggan dengan sistem informasi yang pada awalnya NASCAR menganggapnya hanya berfungsi untuk back office. Lovell dan Roger van der Snick, Presiden Marketing NASCAR, sedang bekerja membangun sebuah database untuk penggemar mobil balap yang bisa dibagikan kepada mitra bisnis dan digunakan untuk pemasaran kepada para penggemar tersebut. Database tersebut menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai profil, demografi, perilaku dan kesukaan para penggemar NASCAR untuk mengarahkan penawaran seperti merchandise NASCAR. Kesempatan bertemu dengan para pembalap dari arena balap ataupun produk dan layanan dari sponsor selain menghasilkan pendapatan, inisiatif tersebut akan meningkatkan kesetiaan penggemar, membantu NASCAR untuk menarik sponsor dan untuk meyakinkan sponsor untuk menarik sponsor dan untuk meyakinkan sponsor menambah dana mereka. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Semoga persentase ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.